so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan beberapa fungsi R. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester pengantar statistik sosial dengan dosen pengampu Dr. Alan Syah, SIP, MSI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Diha Aisyafira, sebagai pembuat materi dan juga moderator, kemudian Mera Putri Wijaya sebagai pembaca materi 1, Mary Junior sebagai editor, Raffi Danuzakian sebagai pembaca materi 3, dan Rizky Karwati sebagai pembaca materi 2. Baiklah, kami mempunyai 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama conditionals if-else, yang kedua fungsi sum, dan yang ketiga adalah fungsi RP. Masuk ke materi yang pertama, yaitu conditionals if-else, yang akan dibacakan oleh Mera Putri Wijaya. If, sintak dari pernyataan if adalah if, kondisi yang ingin diuji, pernyataan atau perintah yang diinginkan. Jika kondisi yang diuji benar, pernyataan akan dieksekusi. Tetapi jika itu salah, tidak ada yang terjadi. Di sini, kondisi yang diuji dapat menjadi vektor logis atau numerik, tetapi hanya elemen pertama yang dipertimbangkan. Else, sintak dari if, else adalah if kondisi yang ingin diuji, pernyataan 1. Else, pernyataan 2. Bagian else bersifat opsional dan hanya dievaluasi jika kondisi yang ingin diuji salah. Penting untuk dicatat bahwa else harus berada di baris yang sama dengan kurung kurawa penutup dari pernyataan if. Baiklah, kita lanjut ke contoh if dan else. Baiklah, ini contoh if dan else yang sudah saya kerjakan. Bisa dilihat di sini contohnya dan di sini hasilnya. Mohon maaf jika contoh dari saya ini ada yang salah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang kedua adalah fungsi sum yang akan dibacakan oleh Rizky Karwati. Fungsi sum dalam R, sum digunakan untuk menghitung jumlah elemen faktor, jumlah kolom tertentu dari data frame. Jumlah grup juga dapat dihitung menggunakan fungsi sum di R dengan menyediakannya di dalam fungsi agregat. Contoh, sintaks sum vektor. Sum 1 hingga 10 menghasilkan output 55. Sum buka kurung C dalam kurung 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4 tutup kurung menghasilkan output 22. Contoh fungsi sum dengan NA, nilai tidak diketahui. Fungsi sum tidak memberikan output yang diinginkan jika terdapat NA dalam vektor. Jadi, NA harus dihilangkan dengan menggunakan fungsi NA.rm sama dengan true. Variabel X sama dengan C dalam kurung 1234,2342, min 45.561,12345, min 14.567, NA tutup kurung, sum dalam kurung X, NA.rm sama dengan true tutup kurung menghasilkan output 2463. Contoh fungsi di R data frame. Belanjaku sama dengan data titik frame
dalam kurung kategori sama dengan C dalam kurung buah, sayuran, sayuran, cemilan, tutup kurung. Nama item sama dengan C dalam kurung semangka, melon, jeruk, kangkung, sawi, wortel, susu, wafer, tutup kurung. Harga sama dengan C dalam kurung 150, 200, 120, 58, 57, 37, 260, 180, tutup kurung. Tak sama dengan C dalam kurung 7, 9, 6, 5, 4, 2, 11, 8, tutup kurung. Dan menghasilkan output seperti dalam PPT. Contoh fungsi sum di R data frame pada kolom tabel seperti yang ada di PPT. Sum dalam kurung belanjaku harga menghasilkan output 1062. Fungsi sum di R data frame hanya mengambil dua kolom tabel, yaitu ada harga dan tak seperti dalam PPT. Dan sintaksnya, Mevli dalam kurung sum, belanjaku, kurung siku, C dalam kurung min 1, min 2, tutup kurung siku, dan tutup kurung menghasilkan output harga 1062 tak 52. Contoh fungsi sum kolom dari grup dengan fungsi agregat dalam kurung variabel X sama dengan belanjaku harga, by sama dengan list dalam kurung belanjaku kategori tutup kurung, fun sama dengan sum tutup kurung, menghasilkan output seperti dalam PPT. Baiklah, ini adalah contoh sum pada vektor. Contohnya sum 1 hingga 10. Kemudian sum C 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4. Kitaran, ini juga kitaran. Di sini akan menampilkan output 55 dan juga menampilkan output 22. Kemudian fungsi sum yang terdapat contohnya pada variabel X terdapat 1234, kemudian 2342, kemudian minus 4562, kemudian 5671, kemudian 12.345, kemudian minus 14.567 dan NA. Variabel X ini kitaran, maka variabel tersebut akan tampil di sini dengan tipe numerik. Kemudian kita sum variabel X. Karena NA ini tidak terdeteksi, maka NA harus kita hilangkan dengan memasukkan sintaks seperti ini. NA titik RM sama dengan true. Kitaran di sini terlihat outputnya yaitu 2463.
Kemudian contoh selanjutnya yaitu fungsi sum data frame. Ini untuk contohnya saya ambil dari PowerPoint seperti ini. Kemudian kita run, sehingga variabel belanjaanku akan muncul di sini dengan tipe data frame. Nah, kemudian kita akan mencari sum dari harga. Sintaksnya sum belanjaanku harga. Kemudian kita run, maka outputnya yaitu 1062. Selanjutnya, sum pada dua tabel, yaitu pada harga dan juga pada tax. Sintaknya seperti ini. Maaf. Sum, koma belanjaanku, kurung siku, koma C, kurung, minus 1 atau menghilangkan kolom 1 dan juga minus 2 untuk menghilangkan kolom 2. Kemudian kita run, maka outputnya akan seperti ini. Harga 1062 seperti sum pada belanjaan sebelumnya, kemudian juga tax sumnya yaitu 52. Nah, kemudian fungsi sum kolom dari grup dengan fungsi agregat. Jadi sintaknya agregat ini variabel X yaitu belanjaanku, harga, koma, by, sama dengan list dari belanjaanku, kategori, koma, ini di bagian sini diberi tutup kurung, kemudian baru diberi koma, kemudian dan tulis fun sama dengan sum. Kemudian kita run, maka outputnya akan muncul seperti ini. Yang ketiga dan yang terakhir adalah fungsi RB yang akan dibacakan oleh Raffi dan Zakian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi rbind. Fungsi rbind digunakan untuk menggabungkan vektor menjadi satu matriks dengan outputnya dalam bentuk baris. Misalnya terdapat dua vektor, yaitu tinggi badan dan berat badan. Kemudian dibuat satu matriks untuk menggabungkan data tersebut dengan output datanya yang berbentuk baris. Maaf jika ada kesalahan penulisan berbentuk kolom. Jika ingin membentuk output data yang berbentuk kolom menggunakan fungsi cbind. Namun kita akan membahas fungsi rbind kali ini. Dan sintak yang digunakan untuk dalam fungsi rbind sebagai berikut. Kita membuat variabel tinggi badan sama dengan C dalam kurung tinggi badannya, kemudian berat badan sama dengan C dalam kurung berat badannya. Kemudian kita akan menggabungkan variabel tinggi badan dan berat badan yang akan membentuk variabel data fisik, yaitu dengan sintak rbind dalam kurung tinggi badan, berat badan. Kemudian kita dapat melihat isi variabel data fisik dengan sintak print dalam kurung data fisik dan akan menghasilkan output seperti ini.
Baik, langsung saja kita masuk ke R-nya. Baik, kita sudah di R-nya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat variabel tinggi badan dan berat badan yang akan digunakan untuk fungsi R-bind-nya. Itu dengan sintaks seperti tadi, tinggi badan, C dalam kurung tinggi badan dan berat badan, C dalam kurung berat badan. Kita run. Kemudian kita akan gabungkan dua data tersebut menjadi variabel data fisik dan membentuk variabel baru. Itu dengan sintaks data titik fisik R-bind dalam kurung tinggi badan, berat badan, di run. Dapat kita lihat pada panel environment, variabel data fisik berbentuk matriks, sedangkan tinggi badan dan berat badan berbentuk numerik. Dan dapat kita akan melihat isi variabel data fisik dengan sintaks print dalam kurung data dot fisik berbentuk baris, dapat kita lihat pada panel konsol. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi R-bind dalam RStudio. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dan juga praktik dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik dalam menyampaikan ilmunya dan juga perkataan kami. Sekian dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, really wrong, bitches up a line, and you know they